Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara kali ini tentang perkembangan karena banyak yang menanyakan buat saya gimana nih Bung Ropan perkembangan soal dua pemain Belanda yang akan dinaturalisasikan ya setelah Justin Hubner itu dibatalkan untuk menjadi warga negara Indonesia, menjadi pemain tim nasional kita dan hanya tinggal dua, ini kan Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang mereka sudah diketok di DPR RI ya lewat rapat paripurna sebelumnya di Komisi 3 dan Komisi 10 juga, sehingga ini sudah dibawa ke tahap yang lebih tinggi lagi, tentunya Kepres ya, menunggu tanda tangan dari Presiden, kemudian ambil sumpah dan alih federasi atau perpindahan federasi. Nah, kabar terakhir dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa proses naturalisasi dari dua pemain ini tetap dalam track dan dalam waktu dekat mereka akan diambil sumpah. Nah, ini bagus. Ya, ini kabar baik bagi kita. Bulan ini ya, bulan Mei ini tidak akan lewat dari Mei. Ya, karena sebelumnya juga exco kita Pak Arya Sinulinga ya sudah mengatakan paling tidak itu di akhir Mei sudah ambil sumpah. Tapi kabar yang lebih baru lagi, itu mengatakan diupayakan di pertengahan Mei. Ya, kalau keduanya sudah siap, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini sudah waktunya sudah punya, mereka sudah bisa diundang datang ke Indonesia. Karena Kepres atau Presiden Jokowi sudah menandatangani. Jadi suratnya sudah ada di Seknek. Tinggal setelah surat sekarang sudah ada, tahap berikutnya adalah pengambilan sumpah di Kemenkumham di daerah Jakarta, seperti halnya yang sudah-sudah ya, baik dari Jordi Amat, Sandy Walsh ya, kemudian di Sain Patinama. Nah, Erick Thohir mengatakan bahwa proses ini memang harus step by step ya, satu demi satu juga. Karena kan kalau mau dihitung dengan terpilihnya Erick mungkin baru 2,5 bulan sampai saat ini, sejak 16 Februari yang lalu dia ditunjuk sebagai ketua umum PSSI, tapi langkah-langkah ya, terobosan-terobosan udah banyak yang dilakukan oleh ketua umum ini Erick Thohir, dan juga bagaimana dia ingin menyelesaikan ya proses dari naturalisasi sebenarnya 3 pemain tadi dan sekarang tinggal 2 dan sudah di depan mata kita, tinggal pengambilan. Kalau surat sudah turun, sekarang sudah ditantangi Presiden, sudah selesaikan pengambilan sumpah ya, makanya itu kalau tidak di pertengahan ini atau akhir, namun diupayakan di pertengahan bulan ini. Jika keduanya sudah siap, sekarang kan bolanya ada di keduanya. Mereka mungkin masih ingin menyelesaikan pertandingan demi pertandingan di Belanda, karena kita tahu Ivar Jenner ya bermain di Jong di FC Utrecht, sementara bagi Rafael Struijk dia bermain di Odo Den Haag ya. Ini Rafael itu berusia 20 tahun dan Ivar 19 tahun. Nah, posisinya memang berbeda. Ivar Jenner ini bermain di posisi gelandang ya, bisa di gelandang menyerang, sehingga kita punya kekuatan. Kita tahu bersama gelandang-gelandang kita juga bagus, apalagi anak muda kita, ada salah satunya Marcelino Ferdinand yang sangat menonjol. Kemudian Rafael Struijk dia bisa dimanfaatkan dengan beberapa opsi ya oleh Sintayong sebagai pelatih. Ini bagus kedatangan 2 pemain ini. Rafael bisa bermain di sisi kanan, sisi kiri, bahkan bisa bermain di posisi depan. Ya, jika ada di depan kurang, ya dia bisa mengisi di sana. Sebagai second striker juga dia bisa diandalkan. Dan Erick sudah mengatakan ketika mereka sudah ambil sumpah ya, dan kemudian pengurusan dari perpindahan federasi itu tuntas, ya memang akan digebut dalam waktu dekat ini. Itu semua serentak. Karena Erick mau tidak ada masalah lagi, sehingga mereka bisa bermain di FIFA Matchday. Ya, FIFA Matchday itu melawan Palestina pada tanggal 14. Karena jadwal yang ada di FIFA Matchday FIFA itu di antara rentang 12 sampai 20. Nah, di situ setiap negara bisa bermain mungkin 2 sampai 3 kali. Nah, Indonesia memilih 2 kali pertandingan di FIFA Matchday 14 dengan Palestina. Ini akan berlangsung di Gelora Bung Tomo. Ya, ini di Surabaya. Katanya di rilis terakhir. Ya, ini buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ini. Saya pikir pasti senang dengan kita akan bertarung di STI, akan membawa tim senior bermain di
Gelora Bung Tomo, ya Surabaya menghadapi Palestina. Nah, nanti pertandingan kedua yang belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, dia akan mengumumkan karena Erick Thohir bilang walaupun sekarang ya sudah ada desas-desus bahwa Argentina yang akan datang ya untuk bisa melawan tim Indonesia, tapi Erick bilang sebaiknya tunggu dari dia. Ya, pengumuman resmi dari dia ada hitam di atas putih dulu. Walaupun di Argentina, media-media Argentina sudah menulis, juga di Spanyol juga sudah menegaskan bahwa Argentina akan tur itu di Asia dengan memilih 2 pertandingan. Satu di Cina dan satu di Indonesia. Yaitu yang sudah sekarang rame diperbincangkan. Ya. Dan Erick bilang tunggu saja dari dia untuk bisa mengumumkan kepastiannya untuk Argentina. Ya, kalau Argentina datang, dalam konten saya sebelumnya kan saya sudah bilang, ini bagus sekali momennya. Juara dunia datang ke Indonesia dengan apalagi membawa seluruh pemain skuad terbaiknya. Ini Argentina ditangani oleh Lionel Scaloni. Tinggal Scaloni sekarang untuk bisa membawa. Ada yang mengatakan bahwa ini tim U23. Saya pikir tidak mungkin tim U23 Argentina yang akan datang. Karena kalau di FIFA Match Day ini jatah untuk tim senior semua. Karena ini ada sangkut paut dengan ranking. Penilaian untuk poin di ranking FIFA. Sehingga yang datang itu pasti tim senior. Soal tim senior siapa yang datang, tapi itu tim senior yang harus ada. Ya, memang diharapkan Messi yang ketemu, kan tidak enak kalau tidak ada Messi ya. Tapi Messi akan datang lawan Curaçao saja. Ketika mereka menang pada bulan Maret yang lalu, akhir Maret yang lalu, itu dengan 7-0, Messi itu datang dan lengkap pemain-pemain Argentina yang tampil di Qatar ketika mereka menjadi juara dunia, mengalahkan Prancis saat itu, ya lewat adu penalti dan mereka datang semua bermain. Nah, itu yang diharapkan. Curaçao kan datang ke Indonesia pada September tahun lalu dan kita menang melawan Curaçao 2 pertandingan di FIFA Match Day. Nah, sekarang Argentina datang dan mungkin saya pikir Argentina ini seperti ada apa ya, mereka ingin membalas juga ketika Indonesia dicoret sebagai tuan rumah U20 dan sekarang Argentina itu ketiban ya, rezeki mereka ya ini menjadi tuan rumah padahal Argentina itu tidak lolos di zona Amerika Latin. Karena Amerika Latin itu kalau Indonesia menjadi tuan rumah tidak dibatalkan oleh FIFA, ya akan berlangsung nantinya pada 20 Mei sampai di tanggal 11 Juni yang akan datang. Itu dari Amerika Latin jatahnya 4 tim yang lolos dari sana. Brazil, ada Uruguay, ada Kolombia, ada Ekuador. Argentina tidak masuk karena Argentina gugur di kualifikasi untuk lolos. Nah, setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah, Argentina ketiban ini. Dapat jatah ini kayak durian runtuh untuk mereka kebagian. Jadi Amerika Latin diwakili oleh 5 untuk U20. Nah, mungkin ini juga sebagai balas ada utang budi lah dalam tanda kutip. Ya memilih di Asia Tenggara Indonesia aja ya sehingga tim senior Argentina bisa datang sehingga di Indonesia, dan ini suatu kabar yang baik bagi kita. Kalau Palestina main di Gelora Bung Tomo bisa saja lawan Argentina bermain di GBK di Jakarta bisa saja, tapi semua kan tergantung dari PSSI, dari Erick Thohir dan keputusan rapat ESCO di mana laga antara Indonesia dan Argentina ini jika jadi dipertandingkan. Jadi itu sementara dirumuskan, dibahas ya dalam rapat ESCO, dan kita kembali ke 2 pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ya. Nah, mereka ini bisa dimainkan nantinya pada bulan Juni jika semua sudah selesai pada pertengahan ini. Kalau sudah diambil sumpah, ya kan? Itu berarti tinggal alih federasi. Yang pasti di ngebut 1-2 minggu sebelum 14 mereka bisa dipakai bermain bersama dengan tim senior. Jadi STY punya tambahan amunisi yang kuat. Karena kita tahu bersama, ya selain ada 2 pemain ini yang masih muda, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, kita nanti akan kedatangan 2 pemain lain yang belum, walaupun sudah diambil sumpah, sudah perpindahan federasi, ya tapi mereka belum bisa bermain bersama dengan tim nasional kita di tim senior. Jadi mereka akan mengawali debut mereka internasional bersama dengan timnas, yaitu Sandy Walsh, ya dari Mechelen bermain di Belgia, di divisi utama Belgia, dan juga Sain Patinama yang bermain di Viking, ya di Liga Norway. Jadi mereka berdua juga akan datang, nanti akan mengawali debut bersama dengan, kalau Ivar Jenner sudah tuntas semuanya bersama dengan Rafael Struijk, mereka diharapkan bermain bersama dengan tim senior. Itu akan dicoba, akan dilihat oleh STY. Jadi kita punya banyak amunisi yang akan bermain, apalagi bermain dengan Palestina dan juga bermain dengan Argentina. Jadi itu suatu hal yang bagus buat timnas kita dengan dituntaskannya naturalisasi dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk.
Jadi kita banyak pemain-pemain bagus di semua lini, apalagi di jantung pertahanan, karena kita tahu bersama di sana sebelumnya kan sudah ada Elkan Baggett dan Jordi Amat. Kalau di tengah, Ivar Jenner pasti akan bertarung di sana, akan bersaing selain dengan Marcelino, ada Rahmat Irianto, ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya, ada Sarian Abimanyu, banyak pemain yang bisa ditaruh di sana, ya. Apalagi pemain-pemain muda seperti Ananda Raihan Alif yang bagus dari PSM yang sekarang bermain di tim U22 di SEA Games Kamboja ini memperlihatkan perkembangan yang luar biasa, ya. Dia bisa bermain di tengah, sementara di depan kan kita tahu bersama ada Witan, di sana ada Sadil, ya banyaklah, ada Ramadan Sananta yang bisa bermain, Dimas Derajat, juga ada Dendi Sulistiawan yang bisa dipakai sana dan akan bergabung dengan Rafael Struijk. Jadi bagi STY dia punya skuad yang bagus sekali nantinya, ya, akan bersaing dengan baik. Ya saya kira kita akan ditakuti, ya bukan saja di Asia Tenggara, dan kita akan berbicara di level Asia yang lebih tinggi, dan itu yang menjadi target utama dari Erick Thohir. Jadi dia tidak mau hanya sekedar dengan Asia Tenggara, tapi harus step yang lebih tinggi, dan itu yang diminta ke STY. Ya, targetnya harus ke atas sekarang tinggi. Jadi sudah main di Asia nantinya, karena banyak jadwal kita untuk tim nasional kita untuk bermain di Asian Games, di kualifikasi U23, Piala Asia nantinya, ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oktober, banyaklah yang sampai di Piala Asia Senior di Qatar nantinya antara Januari dan Februari tahun depan, di mana ini juga masih akan ditangani oleh STY. Semoga Ivar Jenner dan Rafael Struijk itu sudah ada dalam tim, walaupun mereka memang masih muda, tapi kan selalu STY ini berani untuk mengambil pemain-pemain muda, karena sebagian besar yang ada di tim senior itu banyak anak-anak muda semua yang dibina oleh STY, ya. Marcelino di bawah STY, Pratama Arhan, ya banyaklah, Rahmat Irianto, yang semua sudah ada, Rizky Ridho, pemain-pemain muda yang sudah ditaruh sana, ada Asnawi juga bisa bermain. Jadi memang ini menjadi proyek bagi STY, ya, untuk mengembangkan anak-anak muda ini sehingga mereka bisa matang di usia masih muda tapi sudah bermain di level senior. Jadi sekali lagi saya bilang selamat ini buat Ivar Jenner yang nantinya sudah di depan mata kita untuk diambil sumpah, dan mereka akan mendapatkan paspor serta KTP sebagai warga negara Indonesia resmi dan bisa bermain di tim Garuda kita, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Sampai di sini info dari Bung Ropan. Ciao.